Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini adalah hari di mana istri saya yang cantik ini berhari ulang tahun 2014 atau 6 tahun yang lalu. Ketika di hari yang sama dia berulang tahun, kami merayakan di rumah sakit akan hari ulang tahun 6 tahun yang lalu. Dan saat itu hadiah yang kami dapatkan adalah kabar yang buruk, di mana dokter menyatakan bahwa istri saya punya pengobatan tidak akan lama lagi, dan bahkan dokter yang lain juga menyatakan bahwa tidak lama lagi istri saya hidup. Mereka mengatakan bahwa kalau bisa bertahan hanya 6 bulan. Tapi puji Tuhan kepada Yesus, Tuhan pencipta langit, umur kita ditentukan oleh Tuhan, sehingga hari ini sudah 6 tahun yang lalu. Amin. Luar biasa Tuhan, kasih Tuhan kepada kami, kasih Tuhan kepada istri saya. Untuk itulah kita ingin menanyakan kepada istri saya, sehingga orang-orang yang mengalami seperti yang dialami dapat dikuatkan. Mama yang tersayang, bagaimana sikap Mama menghadapi kenyataan penyakit yang membunuh, dan Mama bisa menang atas penyakit ini sampai hari ini Tuhan memberi kehidupan. Saya tetap percaya Amin. memberi janji itu. Ya, saya percaya Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia tidak mengingkari janji. Kesetiaannya di dalam memberikan janji. Oke, jadi satu kata adalah percaya. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan, karena memang tidak ada pertolongan selain daripada Tuhan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana Mama bisa bangkit dari keadaan yang duka cita? Duka itu pasti kan terluka. Duka cita, keadaan terluka. Bagaimana Mama bisa bangkit dari keadaan itu sehingga orang-orang yang sedang mengalami kesalahan yang hebat karena sakit penyakit, mungkin kehidupan mereka berhenti karena duka cita, karena luka, bisa dikuatkan hari ini. Saya ceritakan dulu dari awal. Saya mendapat kabar buruk dari dokter. Awalnya saya menerima kabar itu, ya wajar kan, kita down. Ya. Saya stres, saya hilang pengharapan. Ibaratnya hari-hari itu terlalu berat bagi saya. Namun saya tidak bisa berlarut-larut di dalam kesedihan. Dan di saat itu saya tidak ada jalan lain, tidak ada yang dapat saya andalkan. Dan kemudian saya berserah. Ketika nggak ada pengharapan yang lain, tapi saya terus berserah. Dan disitulah Tuhan menemukan saya, memberikan saya dorongan. Saudara, kalau tidak ada dalam diri kita untuk bangkit, kalau Tuhan sudah mendorong kita bangkit, tetapi kita tidak bangkit, di situ tidak ada pengharapan. Tetapi kalau kita sudah didorong oleh Tuhan, kita bangkit, dan di situ adalah satu hal yang kita dapat lakukan sehingga kita bangkit, dan sesungguhnya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maksudnya bangkit di sini ketika Tuhan mendorong kita untuk percaya kepada Dia, kita menguatkan iman kita kepada Dia, ya. Ya. Haleluya. Sehingga ada dorongan semangat melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan keinginan kita. Nah, apa yang Mama lakukan di masa-masa yang sulit itu, masa sukar, masa tidak melihat ketika menjadi buta? Apa yang Mama lakukan? Kehendak Tuhan apa yang Mama kerjakan? Awalnya ketika saya tidak melihat, saya berpikir ya sampai di sini, karena kita nggak mungkin dapat melakukan sesuatu. Saya berpikir saat itu, tetapi ketika saya mulai berdiam diri, berbicara dengan Tuhan,
saya lebih banyak berdoa, saya banyak berdialog dengan Tuhan. Kalau saya tidak mengerti, saya tanya sama Tuhan. Dan disitulah kebangkitan saya. Dan di saat kita terus merenungkan akan kebenaran firman, berdoa, menyembah Dia, di situ ada jalan. Apa yang saya lakukan? Saya mulai menulis lagu. Oh haleluya, puji Tuhan. Ya, saya menulis lagu-lagu yang baru, walaupun saya tidak dapat merangkainya lewat musik, tapi ada suami saya yang merangkainya, Puji Tuhan. sehingga saya berhasil dan menemukan suatu lagu yang benar-benar daripada Tuhan dengan musik yang bagus, dengan nada liriknya yang bagus. Dan disitulah saya bangkit dan saya menemukan jalan untuk saya boleh hidup berpengharapan hanya kepada Tuhan. Amin. Saudara, inilah lagu-lagu yang ditulis oleh istri saya. Ada dalam satu CD yang dia buat, ada beberapa lagu di dalam CD ini. Jadi dalam kesusahan tidak membuat dia berhenti untuk berkarya, melakukan sesuatu untuk Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Justru dia mengubah kesusahan itu menjadi satu karya. Amin. Dan selain menulis satu karya, yang kedua, istri saya itu dalam keadaan yang sulit, ya, dalam keadaan yang tidak melihat. Dia mau menemani saya pergi pelayanan, mengunjungi orang-orang yang susah, yang kesulitan. Kami pergi melayani. Coba bisa ceritakan, bahkan sampai kita melakukan perjalanan yang sangat jauh, tidur di terminal, mengunjungi orang-orang suku asli, melakukan pemulihan di tengah-tengah mereka yang ada di Malaysia, bahkan di pulau-pulau, bahkan sampai ke timur. Coba bisa ceritakan masa Saya ceritakan saat-saat kesusahan kami hanya berdiam diri, berdoa, menyembah. Di saat kita sudah mulai menemukan jalan itu, lalu kami keluar. Kami melayani orang-orang dari rumah ke rumah, berdoa untuk mereka yang sakit, yang mengalami pergumulan, kesusahan. Lalu kami berangkat lagi, kita melayani ke pulau-pulau, Pulau Buntung, bahkan ke Kupang, ya. ke Kupang, NTT. Ya, NTT. Di sana kami melayani berdua dengan suami. Kami berangkat dengan pertolongan Tuhan, dan kami sampai juga melayani suku-suku asli yang ada di Malaysia seperti ke Ipoh, Perak, Kampar, dan lain-lain, bahkan Kuala Lumpur, Johor, dan Penang. Jadi kami terus melayani Tuhan karena kami tidak bisa hidup tidak melayani. Kami terus melayani Tuhan lewat apa yang ada pada kami, lewat doa, lewat pujian, bahkan lewat sharing kami. Orang-orang diberkati lewat buku, lewat CD. Orang-orang senang dan percaya kepada Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Dan ini adalah buku kesaksian yang saya tulis bersama istri saya tentang perjuangannya melawan tumor otak. Selalu ada jalan. Dalam kebutaan aku melihat terang. Saudara, saya juga mau bersaksi sedikit tentang apa yang saya saksikan istri saya. Suatu ketika kami berada di satu tempat di Malaysia. Ketika istri saya sedang bersaksi. Dan setelah ibadah itu selesai, seorang datang berteriak dan menangis memeluk istri saya dan berkata, "Ibu, aku sangat diberkati dengan kesaksian itu. Ibu sudah tidak melihat punya sakit penyakit, masih melayani Tuhan. Tetapi saya yang sehat, saya tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan." Dan ada beberapa orang di berbagai tempat melakukan hal yang sama seperti itu, menangis dan datang memeluk istri saya dan berkata demikian, hal yang sama. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, engkau yang sakit jangan menjadi minder untuk melayani Tuhan. Justru ketika engkau sakit melayani Tuhan, engkau menjadi berkat yang luar biasa bagi mereka yang sehat. Justru itu akan menjadi nasihat bagi kepada orang yang sehat. Mereka sudah sehat, tapi mereka tidak mempunyai waktu untuk Tuhan. Justru engkau yang sakit, engkau yang berada di dalam kesukaran yang hebat, masih tetap melayani Tuhan, itu adalah satu motivasi yang terbesar bagi mereka yang sehat. Amin. Kehidupan ini jangan berhenti meskipun kita ada sakit penyakit. Ubahlah itu menjadi satu karya. 6
tahun yang lalu istri saya divonis 6 bulan hidupnya, namun Tuhan mengubahnya menjadi keajaiban. Sekarang sudah 6 tahun dan dia menciptakan karya, membuat album Still Believe, dan mengunjungi orang-orang yang susah dimanapun berada, bahkan mengunjungi orang-orang yang ada di pulau-pulau, yang ada di Malaysia, orang-orang suku asli, bahkan sampai ke daerah-daerah yang jauh. Kehidupannya tidak berhenti di situ. Dan bersama dengan saya kami menulis sebuah buku kesaksian, selalu ada jalan. Amin. Semoga di hari ulang tahun istri saya menjadi inspirasi bagi kita semua dimanapun kita berada, lewat video, lewat wawancara singkat ini. Banyak orang diberkati, dibangkitkan imannya kembali, dan tetap melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.